Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok C1 dari kelas 4C, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait materi analisa gaya batang rangka baja. Dan berikut adalah teman-teman saya yang membersamai saya akan mempresentasikan materi yang akan kami bahas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Miftahul Ansori. Dan ini adalah teman-teman saya yang akan membersamai yang akan mempresentasikan materi terkait analisa gaya batang rangka baja. Di sini saya akan menjelaskan definisi rangka batang. Rangka batang atau truss adalah suatu konstruksi yang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambungkan dengan lain pada kedua ujungnya, sehingga membentuk suatu kesatuan struktur yang kokoh. Yang ini Seven Gantry 2019. Banyak juga dijumpai konstruksi rangka batang yang dibuat dari bahan kayu, baik berupa itu balok yang dimana dimanfaatkan sebagai kuda-kuda rangka atap atau konstruksi yang terlindung atau Seven Gantry 2019. Bentuk batang mendapat bermacam-macam rangka untuk atap, serta menara disesuaikan dengan bahan yang digunakan seperti baja atau kayu. Pada konstruksi berat, batang konstruksi dari bahan baja, yang batang baja yang disebut profil seperti baja siku, baja kanal C, baja dan profil lainnya. Nah, selanjutnya di sini pengertiannya konstruksi rangka baja adalah suatu konstruksi yang dibuat dari susunan batang baja yang membentuk kumpulan segitiga, yang dimana setiap pertemuan beberapa batang disebut pada alat pertemuan atau simpul dengan menggunakan alat penyambung atau bolt, paku, keling, dan las lumer. Selanjutnya, penggunaan konstruksi rangka baja. Konstruksi rangka baja untuk bangunan sangat luas, antara lain sebagai kuda-kuda, ikatan angin, jembatan rangka, dan transmisi. Nah, sifat-sifat di sini sifat-sifat metalurgi baja. Sifat metalurgi baja berkaitan erat dengan fungsi dan unsur atau komponen kimia dalam baja. Baja struktur yang bisa dipakai untuk struktur rangka bangunan adalah karbon steel dengan kuat tarik sebesar 400 MPa. Sedangkan baja struktur dengan kuat tarik lebih dari 500 MPa atau sampai 1000 MPa disebut baja kekuatan tinggi atau high strength steel. Sifat-sifat baja yang yaitu kekuatan baja dalam berbagai macam keadaan, pembedaan atau muatan tergantung dari cara peleburannya, jenis dan banyak logam campurannya, proses yang digunakan dalam pembuatan. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu rancangan konstruksi baja rangka baja. Berdasarkan pembagian fungsi dari masing-masing bagian konstruksi kuda-kuda, dalam penyelesaian perencanaan, perhitungan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Perhitungan dimensi atau gording, 2. Perhitungan dimensi batang tarik atau truck tank, yang ketiga perhitungan dimensi ikatan angin, 4. Perhitungan dimensi kuda-kuda, kelima perhitungan konstruksi perletakan, 6. Penggambaran. Bisa dilihat dari gambar 1 titik gambar rangka kuda-kuda. Ketentuan-ketentuannya yaitu tipe konstruksi atap B, bahan penutup atap abses, batang kap L 14.000 M, kemiringan atap 35 derajat, jarak kuda-kuda 4 M, beban angin kiri 40 kg per M pangkat 2,
beban angin kanan 50 kg per M pangkat 2. Beban platform 8,46 kg per M. Beban berguna 100 kg per M. Alat sambungan paku keling dengan baja yang diizinkan 1400 kg per cm pangkat 2. Perletakan kiri roll, kanan sendi. Macam-macam pembebanan yang digunakan pada konstruksi rangka baja. Pembebanan pada kuda-kuda terdiri dari A. Beban mati atau beban penutup atap dan gording tanpa tekanan angin. Yang kedua, beban berguna P sama dengan 100 kg. Ketiga, berat sendiri kuda-kuda. Yang B, beban angin atau beban angin kanan dan beban angin kiri. Yang ketiga, C, beban platform. Kita masuk ke perhitungan 3.1, perhitungan panjang batang. A. Perhitungan batang atas. Persyaratan jarak antara gording kurang dari sama dengan 2 meter. Jarak antara gording A sama dengan 2 per N kali L per cos A sama dengan 2 per N kali 14 per cos 35 sama dengan 1,75 per 0,82, yang hasilnya 2,13. A sama dengan A2, A1 sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan A5, sama dengan A6, sama dengan A7, sama dengan A8, sama dengan 2,13 meter. B. Perhitungan baja tepi bawah B. Batang B sama dengan batang kap L per jumlah batang bawah sama dengan L per 8 sama dengan 14 per 8, hasilnya 1,75. Yang dimana B1 sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan B5, sama dengan B6, sama dengan B7, sama dengan B8, sama dengan 1,75 meter. C. Perhitungan batang vertikal. V1 sama dengan V7 sama dengan A1 sin 35 sama dengan 2,13 kali 0,57 sama dengan 1,21 meter. V2 sama dengan V6 sama dengan A1 tambah A2 sin 35 sama dengan 4,28 dikali 0,25 sama dengan 2,42 meter. V3 sama dengan V5 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sin 35 sama dengan 6,39 dikali 0,57 sama dengan 3,64 meter. V4 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sin 35 sama dengan 8,25 kali 0,57 sama dengan 4,85. D. Perhitungan batang diagonal D. D1 sama dengan D2, yaitu akar V1 pangkat 2 tambah B1 pangkat 2 sama dengan akar 1,21 pangkat 2 tambah 1,75 pangkat 2, sama dengan 1,46 tambah 3,06, yang dimana hasilnya sama dengan 2,12. D2 sama dengan D5, akar V2 pangkat 2 tambah B2 pangkat 2 sama dengan akar 2,42 tambah 1,75 pangkat 2 sama dengan akar 5,85 tambah 3,06, yang dimana hasilnya 2,98 meter. D3 sama dengan D4, akar V3 pangkat 2 tambah B3 pangkat 2 sama dengan akar 3,64 pangkat 2 ditambah 1,75 pangkat 2 sama dengan akar 13,24 tambah 3,06, yang dimana hasilnya 4,03 meter. Kemudian selanjutnya di 3.2 perhitungan dimensi gording. 1. Gording dipengaruhi oleh yang pertama muatan mati, yaitu berat sendiri gording kilogram per M, berat sendiri penutup atap kilogram per meter pangkat 2. Muatan hidup, yaitu berat orang dengan berat P sama dengan 100 kg. Yang ketiga, muatan angin atau Kg per M pangkat 2. Ketentuannya jarak antara gording 2,13 meter, sudut kemiringan 35 derajat, jarak antara kuda-kuda 4 meter, berat penutup atap abses 11
kg per meter pangkat 2. A. Perhitungan dimensi Gording. Beban yang dilakukan Gording dapat akibat berat sendiri atap dan berat sendiri Gording. A. Karena sifatnya tidak sama maka disamakan dulu dengan jarak Gording. Berat yang didukung Gording sama dengan 2,13 kali 11 sama dengan 23,43 kg. Terus berat sendiri Gording ditaksir C min 8 sama dengan 8,64 kg per Ki total sama dengan 32,07 kg. Gording ditempatkan agak lurus bidang penutup atap dan beban mati P kali bekerja vertikal. P dirasakan pada sumbu X dan sumbu Y sehingga diperoleh dengan jarak Gording 2,13 meter dan kemiringan sudut 35 derajat. Bisa dilihat pada gambar 3 Gording. Qx sama dengan QSH A sama dengan 32,07 kali 32,07 sin 35 derajat sama dengan 18,394 kg. Qy sama dengan Q cos A sama dengan 32,07 cos 35 derajat sama dengan 26,207 kg. Momen akibat beban mati karena dianggap sebagai balok menerus di atas beberapa tumpuan continuous beam, maka untuk memperoleh perhitungan dapat disusun sebagai berikut. Bertumpuan di ujung MX sama dengan 1/8 kali QX per 2/2 pangkat 2 kali 80% sama dengan 1/8 kali 18,394 dalam kurung 4/2 pangkat 2 kali 0,8 sama dengan 7,357 kg per M. Sedangkan MY nya sama dengan 1/8 kali QY sama kali dalam kurung 1/2 kali 80%. 1/8 kali 26,27 dikali dalam kurung 4 pangkat 2 dikali 0,8 sama dengan 42,032 kg per M. B. Perhitungan beban berguna. Beban berguna atau beban hidup adalah beban terpusat yang bekerja di tengah batang Gording. Beban ini diperhitungkan kalau ada orang yang kerja di atas Gording. Diambil beban orang P sama dengan 100 kg, yang dimana PX sama dengan P sin A sama dengan 100 kali sin 35 sama dengan 57,357 kg. Sedangkan PY nya sama dengan PO cos A sama dengan 100 kali cos 35 sama dengan 81,915 kg. Momen yang timbul akibat beban terpusat dianggap continuous beam. Momen akibat beban hidup MX sama dengan 1/4 kali PX per 1/2 kali 80% sama dengan 1/4 kali 57,357 kali 4/2 kali 0,8. Sedangkan MY nya 1/4 dikali PY dikali 1 dikali 80% sama dengan 1/4 kali 1,954 kali 4 kali 0,8. Oke, kemudian saya akan menjelaskan poin C, yaitu perhitungan muatan angin. Beban angin dianggap bekerja tegak lurus di bidang atap seperti gambar 4, yaitu sketsa penampang Gording. Dan ketentuannya koefisien angin tekan C sama dengan 0,02 kali A min 0,4. Koefisien angin hisap C aksen sama dengan min 0,4. Kemudian beban angin kiri Q1 sama dengan 40 kg per meter kuadrat. Beban angin kanan Q2 sama dengan 50 kg per meter kuadrat. Kemiringan atap A sama dengan 35 derajat. Dan kemudian koefisien angin tekan C sama dengan 0,02 kali A min 0,4 sama dengan 0,02 kali 35 derajat min 0,4 sama dengan 0,3
angin hisap C pangkat 1 sama dengan min 0,4. 1 angin kiri, tekannya yang W sama dengan C kali Q1 kali 1 atau jarak Gording sama dengan 0,3 kali 40 kali 2,13 sama dengan 75,56 kg per meter. Kemudian hisap W1 sama dengan C aksen kali Q2 kali 1 atau jarak Gording sama dengan min 0,4 kali 40 kali 2,13 sama dengan min 34,08 kg per meter. Kemudian 2 angin kanan, tekan W sama dengan C kali Q2 kali 1 jarak Gording sama dengan 0,3 kali 50 kali 2,13 sama dengan 31,95 kg per meter. Kemudian hisap atau W1 sama dengan C aksen kali Q kali 1 atau jarak Gording sama dengan min 0,4 kali 50 kali 2,13 sama dengan min 42,6 kg per meter. Dalam perhitungan diambil harga W atau tekan terbesar. W maksimal sama dengan 31,95 kg per meter. Jadi momen akibat beban angin adalah MWX sama dengan 1/8 kali WX kali 1/2 pangkat 2 kali 80% sama dengan 1/8 kali 0 kali 4/2 pangkat 2 kali 0,8. Jadi sama dengan 0,0 kg kali meter. Kemudian MWY sama dengan 1/8 kali WY kali L pangkat 2 kali 80% sama dengan 1/8 kali 31,95 kali 4 pangkat 2 kali 0,8% sama dengan 51,12 kg per meter. Kilogram kali meter. D. Perhitungan akibat beban air hujan. Q air sama dengan 40 kurang 0,8 kali A atau jarak Gording sama dengan 40 dikurang 0,8 kali 35 derajat kali 2,13 sama dengan 25,56 kg per meter. Kemudian Qx sama dengan Q kali sin A sama dengan 25 kali 25,56 sin 35 sama dengan 14,66 kg per meter. Kemudian Qy sama dengan Q kali cos A sama dengan 25,56 cos 35 sama dengan 20,93 kg per meter. Momen akibat beban air hujan MQX sama dengan 1/8 kali QX kali QX kali 1/2 pangkat 2 kali 80% sama dengan 1/8 kali 14,66 kali 4/2 pangkat 2 kali 0,8 sama dengan 5,864 kg kali meter. Kemudian MQY sama dengan 1/8 kali QY kali L pangkat 2 kali 80% sama dengan 1/8 kali 20,93 kali 4 pangkat 2 kali 0,8 sama dengan 33,488 kg per meter. Kemudian D. Kontrol Gording. Kontrol Gording terhadap tegangan. Dari tabel profil baja dapat diketahui bahwa C kurang 8 WX sama dengan 26,5 cm3 dan WY sama dengan 6,36 cm3. Kemudian kombinasi satunya MX total sama dengan beban mati plus beban hidup sama dengan 7,357 kg meter ditambah 22,942 kg meter sama dengan 30,299 kg kali meter sama dengan 3029,939 kg cm. Kemudian MY total sama dengan beban mati ditambah beban hidup. Beban matinya 42,032 kg per meter, kemudian beban hidupnya 65,532 kg meter, beban mati 107,564 kg meter, nah, kemudian beban mati 1075,64 kg cm. Kemudian menghasilkan tegangan sama dengan MY total per WY ditambah MY total per WX sama dengan 3029,9 per 6,36 tambah 1075,64 per 26,5 yang menghasilkan 516,9 kg per cm². Sehingga didapatkan tegangan sama dengan 516,9 kg cm², lebih dari tegangan sebesar
1400 kg cm kuadrat. Kemudian kombinasi 2, mx total sama dengan beban mati plus beban hidup ditambah beban angin sama dengan 30,299 ditambah 0 sama dengan 30,299 kg meter sama dengan 32,9. mx total sama dengan beban mati ditambah beban hidup ditambah beban angin sama dengan 30,299 tambah 0 sama dengan 30,299 kg kali meter sama dengan 3029,9 kg cm. Dan MY total sama dengan beban mati ditambah beban hidup ditambah beban angin sama dengan 107,564 ditambah 51,12 sama dengan 158,684 kg kali meter sama dengan 15.868,4 kg kali cm. Kemudian hasil tegangan sama dengan mx total per WY tambah MY total per WX sama dengan 30.029,9 per 6,36 ditambah 15.868,4 per 26,5. Jadi hasil tegangan jadinya 1075,117 kg per cm kuadrat, sehingga didapat tegangan sama dengan 1075,117 kg per cm kuadrat, itu lebih dari tegangan 1400 kg per cm kuadrat. Kemudian kombinasi ketiga, mx total sama dengan beban mati plus beban hidup plus beban angin plus beban air hujan sama dengan 30,299 ditambah 5.864 sama dengan 36.163 kg kali meter sama dengan 3.616,3 kg kali cm. Kemudian MY total sama dengan beban mati tambah beban hidup tambah beban angin ditambah beban air hujan sama dengan 158,684 ditambah 33,484 sama dengan 192,172 kg kali meter sama dengan 19.217,2 kg kali cm. Kemudian hasil tegangannya mx total per WY ditambah MY total per WX sama dengan 3.616,3 per 6,36 ditambah 39.217,2 per 26,5. Tegangannya adalah 1.293,777 kg per cm kuadrat, sehingga didapat tegangannya 1.293,773 kg per cm kuadrat, itu lebih besar dari tegangan 1.400 kg per cm kuadrat. Kemudian poin E, kontrol terhadap beban lendutan. Diketahui E sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat 6 kg per cm kuadrat, dan kemudian 1 sama dengan 4 meter dikonversikan ke cm jadinya 400, dan kemudian IX sama dengan 106 cm pangkat 4, kemudian IY sama dengan 19,4 cm pangkat 4, dan syarat kelendutan yang diizinkan akibat berat sendiri dan muatan hidup adalah vektor F sama dengan 1 per 250 dikali 1 sama dengan L sama dengan 1 per 250 kali 400 cm sama dengan 1,6 cm. Poin 1, kontrol terhadap beban atap dan beban gording. IX sama dengan 18.394 kg per meter sama dengan 18.394 kg per cm, dan PY sama dengan 26,270 kg per meter sama dengan 0,26.270 kg per cm. Kemudian FXL sama dengan 5 dikali IX kali L per 2 pangkat 4 per 384 kali E kali LY sama dengan 5 kali 18.394 dikali 400 per 2 pangkat 4 per 384 kali 2,1 kali 10 pangkat 6 kali 19,4 sama dengan 0,09406 cm.
FYL sama dengan 5 kali QX kali L pangkat 4 per 384 kali E kali LX sama dengan 5 kali 0,26270 kali 400 pangkat 4 per 384 kali 2,1 kali 10 pangkat 6 kali 106 sama dengan hasilnya 0,39338 cm. Dan kemudian poin 2, kontrol terhadap beban berguna. PX sama dengan 57,357 kg per meter sama dengan 0,57357 kg per cm, dan PY nya sama dengan 81,915 kg per meter sama dengan 0,81915 kg per cm. Kemudian Fx2 nya sama dengan Px kali L per 2 pangkat 3 per 48 kali E kali Lx sama dengan 0,57357 kali 400 per 2 pangkat kubik per 48 kali 2,1 kali 10 pangkat 6 kali 19,4 sama dengan 0,002304 cm. Kemudian Fy2 sama dengan Ps kali L pangkat 3 per 48 kali E kali Ly sama dengan 0,881.915 kali 400 pangkat kubik per 48 kali 2,1 kali 10 pangkat 6 kali 106, hasilnya sama dengan 0,00490 cm. Kemudian poin ketiga, kontrol terhadap beban angin. Wx sama dengan 0 dan Wy sama dengan 51,12 kg per meter sama dengan 0,5112 kg per cm. Nah, jadinya Fx3 sama dengan 0. Kemudian Fy3 nya sama dengan 5 kali Wy kali L pangkat 4 per 384 kali E kali Lx sama dengan 5 kali 0,5112 kali 400 pangkat 4 per 384 kali 2,1 kali 10 pangkat 6 kali 106 sama dengan 0,776.549 cm. Kemudian poin 4, kontrol terhadap beban air hujan cm kuadrat. FBR sama dengan 125% kali Fn sama dengan 1,25 kali 0,1515625 sama dengan 0,18 cm kuadrat. FBR sama dengan 1/4 Pi kali D kuadrat. D kuadrat sama dengan 0,18 per 1/4 kali 3,14 sama dengan 0,229299363, dimana diameter sama dengan akar 0,229299363 sama dengan 0,4788523130 sama dengan 4,788523130 mm. Karena dalam tabel ini nilai D yang paling kecil adalah D sama dengan 6 mm, maka diambil ikatan anginnya D sama dengan 6 mm. Kemudian poin 3.5, perhitungan konstruksi rangka batang. Akibat berat sendiri, gaya berat sendiri bekerja pada titik simpul batang tepi atas berat sendiri itu diakibatkan oleh satu berat sendiri penutup atap dan ditambah berat gording, dan diketahui penutup atap akses sama dengan 11 kg per meter, jarak gording A sama dengan 2,13 meter, dan jarak kuda-kuda JK sama dengan 4 meter. 1. Berat sendiri penutup atap PA sama dengan A kali berat atap kali jarak kuda-kuda sama dengan 2,13 kali 11 kali 4 sama dengan 93,72 kg. Kemudian 2, berat akibat beban berguna atau beban hidup berat sendiri orang atau PO sama dengan 100 kg. Kemudian 3, berat sendiri gording dari tabel profil baja berat C kurang 8 adalah 8,64 kg per meter. PQ sama dengan jarak kuda-kuda kali berat gording sama dengan 4,864 sama dengan 34,56 kg. Dan 4, berat sendiri kuda-kuda. Panjang kuda-kuda sama dengan 14 meter, jumlah titik simpul tepi atas atau N sama dengan 9, GK sama dengan L kurang 2 kali 1 sampai dengan L tambah 4. GK yang dimana GK sama dengan L kurang 2 kali L per L tambah 4 kali L. GK satunya sama dengan L kurang 2 kali L sama dengan 14 kurang 2 4 kali 4, jadinya sama dengan 48 kg per meter. GK 2 nya sama dengan L tambah 4 kali 8 sama dengan 14 tambah 4 kali 4 sama dengan 72 kg per meter. Total GK nya sama dengan 48 tambah 72 per 2 sama dengan 60 kg per meter. Kemudian
5 akibat beban angin. A. Beban angin kiri P atau P kiri sama dengan 40 kg per meter kuadrat. B. Beban angin kanan P kanan sama dengan 50 kg per meter kuadrat. Kemudian C. Kemiringan atap atau alfa sama dengan 35 derajat. D. Jarak boarding terbesar A sama dengan 2,13 meter. E sama dengan jarak kuda-kuda sama dengan 4 meter. Koefisien angin tekan atau C sama dengan 0,02 kali alfa dikurang 0,4 sama dengan 0,02 dikali 35 kurang 0,4 sama dengan 0,3. Koefisien angin hisap C aksen sama dengan min 0,4. Beban angin pada kuda-kuda peritik simpul pada batang tepit atas beban angin kiri. Tekan W sama dengan C kali P kiri kali A kali L sama dengan 0,3 kali 40 kali 2,13 kali 4 sama dengan 102,24 kg per meter. Hisap W aksen sama dengan C aksen P dikali P kiri kali A kali L sama dengan 0,4 kali 40 kali 2,13 kali 4 sama dengan min 136,32 kg per meter. Kemudian beban angin kanan tekan W sama dengan C kali P kanan kali A kali L sama dengan 0,3 kali 50 kali 2,13 kali 4 sama dengan 127,8 kg meter. Hisap W aksen sama dengan C aksen P kali P kanan kali A kali L sama dengan min 0,4 kali 50 kali 2,13 kali 4 sama dengan min 170,4 kg per meter. Kemudian beban air hujan air hujan sebenarnya kali jarak antar boarding kali jarak kuda-kuda sama dengan 40,90,8 kali 35 dikali 213 meter kali 4 meter sama dengan 217,77 kg. Kemudian 7 berat bracing P bracing sama dengan 25%, berat sendiri kuda-kuda sama dengan 0,25,105 kg sama dengan 26,25 kg. Jadi berat total pada titik simpul adalah G sama dengan PA ditambah PQ ditambah PGK ditambah Ki air ditambah bracing sama dengan 477,3 kg. Kemudian 8 akibat berat plafon. Diketahui berat sendiri plafon Elernit sama dengan 8,47 kg per meter. Kemudian jarak gading-gadingnya atau kap L-nya sama dengan 4 meter. Kemudian lambda atau angka kelangsingannya per B sama dengan 1,75 meter. Gaya pada titik simpul adalah PFL sama dengan lambda kali L kali IF sama dengan 59,22 kg. Dan kemudian slide terakhir ini adalah menjelaskan atau menggambarkan tentang perhitungan gaya-gaya batang, yang dimana perhitungan gaya-gaya batang cara Keremona dan SAP akibat beban mati, dan cara perhitungan akibat beban hidup, cara perhitungan akibat beban plafon, cara perhitungan akibat beban angin kiri, cara perhitungan akibat beban angin kanan. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi kami ini yaitu baja ringan merupakan material konstruksi yang memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan baja konvensional, terutama dalam hal kekuatan, kekakuan, dan bobot yang lebih ringan. Dengan derajat kekuatan tarik mencapai 550 megapascal untuk jenis G550, baja ringan mampu mendukung berbagai aplikasi struktural seperti rangka atap dan produk lainnya. Ketebalan baja ringan yang bervariasi antara 0,4 mm hingga 1 mm serta lapisan anti karat yang memadai menjadikannya pilihan yang ideal untuk konstruksi di berbagai kondisi lingkungan. Namun, penting untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan terhadap ketahanan material ini agar dapat memastikan keberlangsungan dan keamanan struktur bangunan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.